Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini perkenalan dulu. Nama saya Yonanda Aditya Subari dengan NIM 7211419083. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi cuti berbayar dan juga program bagi hasil. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cuti berbayar. Oke, lanjut. Nah, cuti berbayar itu yang seperti apa? Cuti berbayar itu adalah absen dari pekerjaan yang dibayar seperti liburan, sakit, persalinan, dan penghargaan masa kerja. Pertimbangan berikut relevan dengan akuntansi cuti berbayar. Nah, gimana sih maksudnya cuti berbayar itu? Nah, misalnya teman-teman nih lagi kerja. Nah, perusahaan kan ngasih tuh cuti buat teman-teman kalau misalnya lagi liburan, terus lagi sakit, misalnya kalau yang perempuan ada persalinan dan lain-lain itu. Nah, itu kan dikasih sama perusahaan cuti. Nah, cuti yang sifatnya seperti itu masuknya ke cuti berbayar. Selanjutnya itu ada hak vested. Hak vested itu adalah terjadi pada saat pemberi kerja ini punya liabilitas atau hutang kepada si pekerja untuk melakukan pembayaran kepada si pekerja bahkan setelah mengakhiri pekerjaannya. Maksudnya tuh bahkan setelah mengakhiri pekerjaannya tuh kok misalnya si pekerja ini resign itu bakal tetap dibayar. Jadi ini hak vested-nya hak si pekerja. Begitu teman-teman. Selanjutnya itu ada yang namanya hak diakumulasi. Nah, hak diakumulasi itu adalah hak karyawan yang dapat dibawa ke masa depan jika tidak digunakan pada periode di mana diperoleh. Nah, contohnya itu kayak yang tadi. Misalnya si karyawan ini itu ada cuti berbayar selama misalnya 2 minggu. Nah, pada 2 minggu itu bakal vested atau bakal dibayar walaupun si karyawan resign, tapi itu bakal diakumulasikan ke periode berikutnya. Maksudnya itu hak diakumulasi seperti itu. Selanjutnya itu ada yang namanya hak tidak diakumulasi. Nah, kalau hak tidak diakumulasi itu hak yang tidak dapat dibawa ke periode berikutnya. Kalau diakumulasi tadi kan bisa dibawa ke periode berikutnya. Nah, cuti tersebut hangus jika tidak digunakan. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui liabilitas atau beban sampai saat cuti tersebut. Jadi diakui itu cuma pada saat si pekerja itu mengambil cuti pada periode itu. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang contoh dari cuti berbayar itu. Ini ada soalnya itu yaitu PT XYZ mulai beroperasi pada tanggal 1 Februari 2010. Nah, perusahaan ini itu mempekerjakan 10 orang dan membayar setiap karyawan sebesar Rp500.000 per minggu. Karyawan memperoleh cuti 20 minggu yang tidak dipakai pada tahun 2010. Pada tahun 2011-nya, karyawan menggunakan cuti, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapat bayaran Rp600.000 per minggu. Nah, begini caranya mencatat jurnalnya. Nah, si PT Exit itu mengakui dulu akumulasi cuti berbayar pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu beban gaji cuti pada utang gaji cuti sebesar Rp10 juta. Selanjutnya itu ada jurnal PT XYZ mencatat cuti berbayar pada tahun 2011. Nah, jadi itu si karyawan kan pada tahun 2011-nya menerima bayaran sebesar Rp600.000 per minggu. Jadi untuk mencatatnya seperti ini teman-teman. Utang gaji cuti 10 juta di debit, beban gaji 2 juta di debit, terus kas 12 juta di kredit. Begitu teman-teman. Selanjutnya ada program bagi hasil dan bonus, yaitu pembayaran bonus bagi karyawan sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan. Liabilitas, utang bonus bagi hasil biasanya dibayarkan dalam waktu singkat. Perusahaan harus masukkannya sebagai liabilitas jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu untuk contoh program bagi hasil dan bonus.
PT ABC pada tahun 2011 mendapatkan laba 200 juta. PT ABC akan membayar bonus sebesar 10 juta di bulan Januari. Catatlah penyesuaian akhir tahun PT ABC. Nah, untuk jurnalnya tuh tanggal 31 Desember 2011, beban bonus karyawan pada utang bonus karyawan 10 juta. Selanjutnya pembayaran bonus Januari 2012, utang bonus karyawan pada kas 10 juta. Ya, mungkin segitu aja. Oke, jadi mungkin seperti itu aja penjelasan saya tentang program bagi hasil dan bonus serta cuti berbayar tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.